Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama mendengarkan channel yang insya-Allah akan bermanfaat bagi setiap kita yang mendengarkan. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya untuk berbicara mengenai topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu poligami di dalam Islam. Poligami adalah salah satu bagian daripada hukum Islam yang sering kali menimbulkan perdebatan dan kesalahpahaman di kalangan sebagian umat Islam. Ayol ikhwah, sebagian orang ada yang memandang poligami sebagai suatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemajuan zaman. Namun, pada kenyataannya, poligami adalah bagian daripada syariat Islam yang memiliki landasan yang kuat dengan aturan yang jelas dan tegas yang harus dipatuhi oleh setiap umat Islam yang melakukannya. Ayyuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Quran telah memberikan izin untuk berpoligami, tetapi dengan syarat yang sangat jelas dan juga tegas. Di dalam surah An-Nisa ayat 3, Allah berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Kemudian jika kiranya kau takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ayol ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahawa poligami dibolehkan di dalam Islam, tetapi dengan syarat utama, yaitu keadilan. Allah mengingatkan kita bahawa jika kita takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja. Artinya, poligami bukanlah kewajiban, melainkan sebuah pilihan yang harus dilakukan dengan tanggungjawab dan keadilan. Namun, seringkali ada kesalahpahaman yang muncul di kalangan umat Islam terkait dengan poligami. Beberapa di antaranya adalah kesalahpahaman bahawa poligami sebagai kewajiban di dalam Islam. Banyak orang yang menganggap bahawa poligami adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Padahal di dalam syariat Islam, poligami hanyalah diperbolehkan, bukan diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada umatnya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama terkait dengan keadilan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imamul Ghazali di dalam kitabnya, An-nikahul muta'addid la yuharrimuhul Islam, innama yushritu fihi al-'adl wal insaf. Poligami tidaklah dilarang oleh Islam, tetapi syaratnya adalah keadilan dan juga kesetaraan. Ayyuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahpahaman selanjutnya bahawa poligami adalah hak tanpa tanggungjawab. Nah, sebagian orang beranggapan bahawa poligami adalah hak yang bisa dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak istri yang pertama dan yang lainnya. Padahal poligami di dalam Islam memiliki tanggungjawab yang besar. Seorang suami yang berpoligami wajib berlaku adil dalam segala hal, baik dalam nafkah, waktu, perhatian dan hak-hak lainnya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjelaskan, yujazu fil islami at-tazawwuj bi akthar min imra'atin ma'al wujudi lil qudrati 'ala al-'adl. Poligami dibolehkan di dalam Islam jika seseorang mampu untuk berlaku adil antara istri-istrinya. Ayol ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahpahaman selanjutnya bahawa poligami dianggap solusi untuk segala masalah. Ada juga pandangan yang salah bahawa poligami adalah solusi untuk semua masalah kehidupan. Padahal poligami memang dapat menjadi solusi dalam situasi tertentu, seperti ketika terdapat ketimpangan jumlah pria dan wanita, atau bagi yang membutuhkan perlindungan terhadap wanita-wanita yang terlantar.
Namun, poligami bukanlah solusi yang harus dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan, fil Islam yusawir rajul fin nafaqah waz zamani bainan nisa'i fi hal tazawwuj. Dalam Islam, seorang suami harus memberikan nafkah dan waktu yang sama kepada istri-istrinya di dalam poligami. Kesalahpahaman selanjutnya bahawa poligami dianggap mengabaikan hak-hak wanita. Salah satu kekhawatiran yang sering muncul adalah bahawa poligami akan mengabaikan hak-hak wanita. Padahal Islam dengan tegas mengatur bahawa setiap wanita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan nafkah dan perhatian yang adil dari suaminya. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi, yajuzut tazawwuj bimazidin ala wahidatin wa yajibu ala ar-rajul al-adlu bainan nisa. Poligami dibolehkan lebih dari satu istri, tetapi wajib bagi suami untuk berlaku adil antara istri-istri. Ayol ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain pendapat ulama klasik, kita juga mendengar pandangan dari ulama modern yang berpengaruh. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama besar dari Mesir yang dikenal dengan pemikirannya yang moderat. Syekh Muhammad Abduh dalam bukunya tentang hukum Islam berpendapat, poligami adalah hal yang dibolehkan di dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Namun, apabila seorang suami tidak mampu untuk berlaku adil, maka lebih baik ia menikahi satu istri saja, karena Islam mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Syekh Muhammad Abduh mengingatkan bahawa poligami haruslah dilihat dari konteks sosial dan kemampuan seseorang. Dan ia menegaskan bahawa syarat keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam segala aspek, mulai dari nafkah, perhatian hingga waktu. Jika seorang suami tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka poligami seharusnya tidaklah menjadi alternatif. Namun, kita juga harus memperhatikan pandangan dari kalangan feminis terkait isu poligami ini. Sebagian kalangan feminis memandang poligami sebagai praktik yang menindas perempuan. Mereka berargumen bahawa poligami cenderung memberikan ketidakadilan terhadap perempuan, terutama dalam hal pembagian perhatian, nafkah dan kedudukan dalam berumah tangga. Seorang feminis seperti Fatimah Mernissi dalam bukunya The Veil and the Male Elite mengatakan, poligami adalah praktik yang memperlihatkan ketidaksetaraan gender dan memberikan kedudukan yang rendah bagi perempuan. Meskipun dalam Islam ada izin untuk berpoligami, syarat yang harus dipenuhi seringkali sulit dipenuhi dalam praktik sehari-hari. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatimah Mernissi dan beberapa tokoh feminis lain yang berpendapat bahawa meskipun poligami dibolehkan di dalam Islam, dalam realitasnya banyak pria yang tidak dapat memenuhi syarat keadilan yang diatur di dalam syariat. Oleh karena itu, mereka mendorong untuk lebih menekankan pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan hak-hak antara pria dan juga wanita, agar tidak ada pihak yang merasa dizalimi. Ayol ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahawa poligami bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Ia adalah hukum yang dibolehkan dengan syarat yang ketat. Poligami di dalam Islam bertujuan untuk menjaga hak-hak wanita, memberikan solusi bagi situasi tertentu dan menjaga kesejahteraan umat secara keseluruhan. Namun, hal ini hanya dapat terlaksana dengan baik jika kita mampu untuk berlaku adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para ulama kita. Dalam hal ini, kita perlu kembali kepada ajaran yang benar dan menghindari kesalahpahaman yang sering kali muncul. Kita harus menyadari bahawa poligami bukanlah suatu keharusan, tetapi sebuah pilihan yang memiliki konsekuensi besar. Setiap Muslim harus kiranya mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keadilan dan juga tanggungjawab di dalam menjalankan poligami.
Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poligami adalah isu yang sangat amat kompleks, dan di dalam konteks ini kita harus menyeimbangkan antara pemahaman syariat, pandangan sosial dan hak-hak individu baik pria maupun wanita. Dan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk selalu mendalami hukum-hukum Islam secara komprehensif dan mengimplementasikannya dengan bijaksana. Tidak hanya berpegang pada satu aspek saja. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.